Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Di sini saya meminta waktunya sebentar sebagai tugas dari guru penggerak. Kebetulan saya Dwi Haryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari KPMG. Di sini saya mewakili dari SMA. Jadi nanti sharing diskusi bagaimana penerapan kita budaya disiplin positif di sekolah. Baik, mulai di sini pertanyaan pemantik setuju dan tidak setuju. Mbak Salma di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Mbak? Setuju atau tidak? Setuju, tapi tergantung hukumannya. Iya, bagaimana Mbak kira-kira? Contoh awali anak yang tidak pelajaran ini tidak sesuai standar agar dia termotivasi agar tidak mengulangi hal yang sama. Oke, baik, terima kasih Mbak Hana. Mungkin untuk yang nomor 2 di situ pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana tanggapan dari Mbak Hana? Setuju? Kenapa Pak? Kalau anak bisa melakukan hal positif seperti memberikan tanggung jawab kepada mereka, bisa meningkatkan kedisiplinan mereka pada lingkungan. Jadi anak yang diberikan suatu tanggung jawab itu ya, dia merasa saya punya sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Terima kasih Mbak Ana. Kemudian yang ketiga di sini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Mbak kata-katanya? Setuju atau tidak? Saya setuju. Nanti kita memberikan keutamaan saat sebelum presentasi itu membuat saya senang, motivasi. Baik, terima kasih Mbak. Oke, mungkin ada punishment ya Mbak ya. Nah, mungkin kalau sekarang ribet baik, tapi kalau punishment sekarang mungkin lebih kita memberikan refleksi. Jadi kalau punishment itu sekarang bukan dihapuskan tidak, tapi diganti dengan refleksi. Jadi anak-anak itu disuruh merefleksikan apa ya yang sudah saya kerjakan, bagaimana perasaan saya, bagaimana pembelajaran saya dapat, ke depan saya bagaimana, seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian di sini, apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin di situ. Disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi di sini disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di sini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dialihkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita pencapaian suatu tujuan dunia. Nah, di pemikiran kita
budaya orang Indonesia, kalau mendengar kata disiplin itu berarti suatu peraturan. Peraturan itu sesuatu hal yang mengikat. Kira-kira kalau hal seperti itu, peraturan itu kita melaksanakan itu dengan hati yang ikhlas atau tidak? Kira-kira kalau kita diberi aturan, kita harus melakukan suatu harusan itu berarti kira-kira kita niatnya ikhlas nggak? Kurang ya, kurang ikhlas. Kenapa? Karena kita nggak enjoy, kita nggak nyaman melakukannya. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan peraturan di sini mungkin akan berada dengan keyakinan atau kesepakatan. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian di sini positif. Di sini ada teori kontrol dari William Glasser. Jadi di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain dan Anda pun yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk mengontrol orang lain dan kita pun tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah di sini, jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar kita capai tujuan dunia, yaitu sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah dari sini semua perilaku itu pasti punya tujuan apa yang akan kita inginkan. Jadi di sini berdasarkan teori motivasi. Nah di sini untuk teori motivasinya. Nah di sini nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kita memberikan penghargaan itu sebagai apresiasi atau kebajikan kepada peserta didik yang sudah melakukan kebajikan. Setuju dengan Mbak tadi ya? Nah, katanya di situ kita memberikan apresiasi. Sebenarnya kita sebagai seorang guru tidak dibenarkan untuk memberikan hukuman, atau di sini kepada siswa juga kita dapat membiasakan hukuman menjadi budaya positif dengan menerapkan konsekuensi atau restitusi. Nah, nanti kita step by step apa sih restitusi itu? Nah, nanti buat pengalaman juga kita di sini. Nah, kemudian di sini motivasi itu ada dua. Jadi ada motivasi tujuannya untuk menghindari hukuman. Misalkan ada siswa terlambat. Kenapa? Karena motivasinya dia tidak mau mendapat hukuman. Siswa memakai baju atribut yang lengkap. Kenapa? Karena motivasinya saya tidak mau dihukum. Kemudian yang kedua selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Misalkan kalau di kelas saya akan belajar rajin, ada bapak ibu guru, misalkan kalau siswa ini nilainya baik, maka dia dikasih apa? Dia biasanya ngasih alat tulis, ada yang ngasih jajan. Jadi siswa itu motivasinya bukan dari dirinya sendiri, tapi dari eksplisit, motivasi dari luar. Kenapa? Karena dia takut ada hukuman dari suatu peraturan. Kemudian takut atau karena di sini dia mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan kalau di sini dia menghargai dirinya sendiri. Saya mempunyai motivasi, saya belajar. Kenapa? Karena saya ke depan ingin meraih cita-cita saya. Saya ke depan saya ingin melanjutkan sekolah, misalkan ITS. Nah, saya terpacu. Kenapa? Karena itu motivasi dari diri saya sendiri. Jadi di sini motivasi menghargai diri sendiri. Nah, di dalam motivasinya di sini untuk menghargai diri sendiri itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, biasanya kalau saya disuruh ngapalin kayak gini, anak susah. Ingatnya apa? Tanya dia. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertemu yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sedang di sini untuk nilai-nilai kebajikan di sini ada cinta Tuhan dan setiap ciptaannya. Jadi nyambung pada nomor 1, beriman dan bertakwa. Kemandirian dan tanggung jawab masuk mandiri, kejujuran. Kejujuran itu masuk ke dalam beriman dan bertakwa. Amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan bertokoh.
Gotong royong sukses itu percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah diri. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini dia akan linear dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dicontohkan di situ, ini adalah anak-anak kita. Di sini kelas anak-anak besi, di kelasnya masing-masing. Kemudian proses presentasi, diskusi maupun anak-anak melalui pengamatan di dalam laboratorium. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke model berpikir bimbing, kolaborasi di situ dan konsekuensi konsensus menentukan pilihan baru. 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol di situ. Jadi mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan di sini lebih lanjut. Nah, seandainya Mbak kalau ingin jadi guru ke depan, Mbaknya ingin di posisi apa? Jadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Kenapa? Karena kita bisa membuat siswa Jadi lebih nyaman, lebih dekat, lebih akrab ya. Ya baik. Memang di sini sebagai seorang guru kita memposisikan itu sebagai teman, tapi siswa tetap tahu bagaimana batasan-batasannya, apalagi ketika di dalam pembelajaran di kelas. Tapi terkadang seringnya kita, saya kalau mengajar itu terkadang ini, ayo tugasnya dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, kamu nanti akan senilai di bawah KKM. Nah, terkadang hal seperti itu spontan. Kenapa? Karena kita untuk posisi kontrol dulu, kita yang lebih baik di sini adalah sebagai manajer. Jadi di antara 5 ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajerial, sebagai posisi kontrol dulu yang paling baik adalah posisi kontrol manajerial. Bagaimana kita memanage sesuatu hal menjadi lebih baik. Di sini kita juga menjadi teman, juga menjadi pemantau. Jadi kita tidak hanya selalu anak, selalu kalau dibilangnya digendong terus itu enggak. Tapi kita memantau bagaimana perkembangan anak. Nah, yang dihindari di antara 5 posisi kontrol ini kita gimana? Ya kan? dari sebagai Sama? dan pembatasan. Jadi berharapnya nanti ke depan kita menjadi posisi kontrol dulu yang baik, menjadi posisi kontrol dulu yang manajerial. Kita belajar proses menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya, sorry. Nah, di sini dari kita ke posisi kontrol itu kita ke segitiga restitusi. Jadi kalau lingkaran tadi masih nyambungnya sini. Segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Kalau berdasarkan dari dosen di sini, segitiga restitusi itu menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau dibilangnya, jadi segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapan yang pertama di situ yang menstabilkan identitas itu tahapannya dilakukan itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian bergeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kalau anak berbuat salah, tadi sudah dijelaskan sama mbaknya, kita nggak boleh jadi guru pada posisi kontrol, menghukum dan rasa bersalah. Jadi kita kalau misalkan ada siswa terlambat, itu nggak dimarahin, tapi kadang spontan ya. Sengaja kalau di depan katanya gini, ngapain kamu terlambat? Nah, udah sudah belajar ini tapi tetap aja. Namanya manusia, kita belajar. Jadi kita menanyakan, kalau ada siswa yang terlambat, ditanyain. Jadi kalau saya bilang ini, berbuat salah tidak apa-apa. Manusiawi, saya juga pernah melakukan kesalahan.
manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kalau sudah di sini untuk yang kedua di situ validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi di sini mungkin kita lebih bukan memvalidasi tindakan yang salah, kita bukan membenarkan kalau anak-anak berbuat salah itu benar, tapi kita berbuatnya memvalidasinya. Jadi terkadang kita dengar, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencontek kamu. Jadi anak ditanya, apa alasannya? Validasi tindakan apa yang sudah dilakukan. Kemudian di sini ada tiga, di situ adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari menanyakan keyakinan ini mungkin diberikan pertanyaan bermakna untuk mengumpulkan motivasi secara intensif. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau ditanya, kalau nanti kamu terlambat terus, kegiatan kamu bagaimana? Apa sih yang kamu harapkan dalam hidup ini? Apakah penerapan keyakinan kelas ini ada yang sudah dilanggar? Jadi siswa itu bisa merefleksikan. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi kalau di sini contohnya untuk yang standar integritas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi anak itu meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak dihukum. Tujuannya anak itu tidak trauma. Anak itu diberikan suatu pemahaman atas kesalahan yang telah dibuat. Kemudian yang validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan yang menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah untuk segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya di sini kita ke kebutuhan dasar menambah keyakinan kelas dulu. Kita ke keyakinan kelas. Nah, jadi di sini dari segitiga restitusi itu adalah suatu keyakinan kelas yang telah dilanggar. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya dibuat di awal KBM atau ketika tahun pembelajaran. Jadi di sini misalkan ini keyakinan kelas dari kelas 1 2. Di sini saya hubungkan dengan profil belajar Pancasila. Misalkan di situ tentang beriman dan bertakwa. Jadi anak-anak meyakini bahwa beriman dan bertakwa itu akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Dan kesepakatan keyakinan kelas ini dibuat bersama. Jadi tidak hanya dari guru satu pihak, tapi kesepakatan dari murid dan guru. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini misalkan ada siswa di sini Akbar. Akbar itu sukanya minta makan dulu. Kalau dibilangnya temennya berapa bekal dulu. Sebenarnya di sini ada 5 kebutuhan dasar dari si Akbar. Si Akbar misalkan kenapa si Akbar dia itu kok sampai bisa merebut temennya? Yang pertama karena di situ dia bertahan hidup. Mungkin karena di rumah si Akbarnya itu nggak dimasakkan sama ibunya. Ibunya repot, si Akbarnya kelaparan. Karena dia lapar, si Akbar dia kebutuhan dasar manusianya dia ingin bertahan hidup. Dia minta bekal ke temennya dulu. Kemudian yang kedua di sini karena kasih sayang dan rasa diterima. Si Akbar cari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Adakah seperti itu? Banyak. Nah, kemudian di sini penguasaan. Si Akbar itu ingin punya power. Dia ingin berkuasa di kelas, ingin ditakuti teman-temannya. Banyak juga seperti itu, terkadang nggak kita sadari ya. Kemudian di sini ada juga kesenangan. Karena memang dasarnya siswa itu bermacam-macam. Ada siswa yang usil, jahil. Jadi dia sukanya ngerebut jajan temennya, ngerebut temennya. Kemudian juga di sini kebebasan. Dia ingin merasakan dia sudah dikasih bekal sama ibunya, tapi tiap hari bekal dari ibunya telur, dan seakannya bosan. Dia ingin merasakan bekal dari teman saya rasanya kayak apa ya? Nah, di
sini. Ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Baik, selanjutnya kita ke sebentar. Nah, mungkin ada yang perlu saya tunjukkan terkait dengan video saya di sini. Pada saat pelajaran ilmiah, dia tertidur dan terlihat kurang semangat dalam belajar. Dari video yang telah kita lihat ini tadi, ada siswa tertidur di kelas. Jadi mungkin itu sering banget kita alami. Tapi terkadang seorang guru itu tanpa bertanya lebih lanjut biasanya marah. Benar? Iya. Jadi saya akan nanti mbak-mbaknya semua ke depan menjadi seorang guru yang baik, menjadi posisi kelompok guru yang manajer. Ya, jadi siswa dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi siswa di sini menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa tidur dikasih tahu maklum, mungkin kamu kecapean, kamu tidur. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Nah, kita harus cek. Kalau boleh tahu, kenapa kok bisa sampai tertidur? Nah, ternyata ini tadi karena ibunya kerja di luar negeri. Jadi dia ngurusin semua kebutuhan rumahnya, ngurusin adiknya, ngurusin kakaknya, ngurusin ayahnya. Dia masak, setrika semua kerjakan sendiri. Akhirnya dia mengerjakan tugas sampai kemalaman. Kebetulan tugas-tugas dari bapak ibu itu banyak. Akhirnya pagi ketika pembelajaran kimia, ketika saya menjelaskan dia tertidur. Tapi dia berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi
dari sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Refleksinya di sini segitiga restitusi itu sangat relevan untuk dilakukan di sekolah sehingga nilai-nilai dibacakan dalam dididik dapat kesemuan dan identitas gagal bisa dijelaskan dengan identitas sukses. Mungkin Budia punya pengalaman bagaimana dia terkait dengan siswa yang terlambat. Monggo silakan Budia, bagaimana pandangannya? Monggo Budia. Kalau untuk siswa mengantuk, pasti semua guru pernah mengalami itu. Kalau saya untuk pelajaran matematika itu mengantuk paling banyak. Nah, salah satu saran saya mungkin tidak jauh itu, tapi saya tanyain, kenapa kok ngantuk kenapa? Kalau untuk hukuman, mungkin anak-anak terlalu tidak tergantung hukumannya. Kalau siswa mengantuk, pasti saya akan tanyain kenapa kok mengantuk, alasannya apa. Kalau itu terulang lagi, mungkin bukan hukuman, tapi sebuah kayak misalkan, kalau misalkan di dalam kelas itu waktunya mengerjakan soal, dia malah tidur. Dan untuk hukumannya itu saya suruh untuk menghidupkan. Nah, salah satu caranya gitu. Kalau di matematika, anak itu, ayo menghidupkan, itu langsung takut ya. Bukan takut sih, dia langsung itu tergerak. Oh, biar gak maju saja, jangan lupa benar gitu. Katanya seperti itu. Baik, terima kasih Budia atas ceritanya tentang penerapannya bagaimana mengatasi siswa tidak mengantuk. Mungkin dalam keseharian itu sebenarnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi, bahkan kita sudah menerapkan tentang disiplin positif, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Baik, mungkin dari paparan saya tentang budaya disiplin positif, ada refleksi yang bisa kita ambil hari ini, Mbak. Kita pakai refleksi 4P, peristiwa apa Mbak kira-kira peristiwa apa yang sudah jenengan ambil dari diskusi kita hari ini? Jadi dengan adanya disiplin positif tadi, kita sebagai guru tahu bagaimana kita mendisiplin siswa dengan positif, juga siswa tidak mendapatkan pengalaman negatif di sini. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang 4P yang kedua, perasaan feeling, bagaimana Mbak perasaan dengan mengikuti diskusi kita hari ini? Perasaan saya senang, saya juga merasa bangga karena saya juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang diberikan ini dan bisa saya terapkan kalau belajar dengan siswa. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran finding, Mbak, pembelajaran apa yang sudah jenengan ambil dari diskusi kita hari ini? Mungkin Wacana baru, ilmu baru, atau pencerahan baru. Ya, jadi mungkin dari paparan diskusi ini nanti mungkin ada sesuatu hal bagaimana kita menjadi seorang guru, posisi korban yang bagaimana, motivasinya harus berasal dari diri. Terima kasih Mbak. Mbak, untuk future penerapannya kira-kira ke depan bagaimana Mbak? Jadi untuk penerapannya dari budaya disiplin positif ini. Mungkin kita berproses, kita belajar agar posisi yang ke depan menjadi seorang guru, nanti kita menjadi posisi kuliah, manajer, pilot. Ya, kemudian kita bisa menularkan disiplin positif dari diri kita sendiri. Jadi suatu kebiasaan itu bisa berjalan karena pembiasaan. Dan kita melaksanakan peraturan itu bukan dari keterpaksaan, tapi peraturan itu diubah dari suatu hal yang tidak menjadi suatu keyakinan. Kalau suatu peraturan itu dilaksanakan dengan terpaksa, berarti dilaksanakan dengan hati yang tidak ikhlas. Sedangkan kalau keyakinan namanya yakin, berarti dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Lebih mudah dijalani karena lebih nyaman, lebih enjoy. Jadi dari sini tadi mungkin ada hal
ada yang kita simpulkan di sini. Jadi di sini motivasinya kita itu motivasi menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang berasal dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk posisi kontrol kita berada di posisi kontrol yang manajerial, menjadi teman atau pemantau. Kita menghindari dari posisi yang penghubung atau pembatasan kesalahan. Kemudian untuk segitiga restitusi, step yang kita lakukan di sini yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Baik, dari sini dalam perilaku kepala dasar di sini untuk mendapatkan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk bertahan hidup, untuk kesenangan, kemudian juga untuk jadi untuk kebebasan. Baik, alhamdulillah di sini untuk sosialisasi dari budaya disiplin positif sudah kita diskusikan bersama. Saya harap diskusi hari ini membawa manfaat untuk menjalani semua. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerak.